Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Trias Nugroho, 2 Alivia Betty Rahmawati, 3 saya sendiri Desi Bunga Fitriana, 4 Anggoro Pujo Raharjo, dan yang kelima Sururiah. Dari kelompok kami akan mereview jurnal suku bunga bank. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia BI Rate terhadap return saham. Penulis Dede Abdul Razak. Metodologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Muhammad Nasir, metode deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat skripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Variabel independen dalam penelitian ini adalah suku bunga Bank Indonesia BI Rate. Sawaljo Puspo Pranoto mengatakan BI Rate adalah suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau stance kebijakan moneter. Hasil dan pembahasan. Variabel suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate periode 2007 sampai 2012. Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keputusan investasi. Menurut Bank Indonesia, tingkat suku bunga adalah beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu. Return saham adalah imbal hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh investor atau investasi yang dilakukan berupa capital gain atau loss dan yield. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka manfaat yang diperolehnya diantaranya sebagai berikut. 1. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham. 2. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya. 3. Manfaat non-finansial yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan. Dalam penelitian ini, return saham yang dimaksud adalah capital gain atau capital loss yang didefinisikan sebagai selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Adapun untuk mengetahui besarnya return saham dapat dihitung dengan menggunakan rasio return, yaitu perbandingan antara harga saham sekarang dengan harga saham periode sebelumnya. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Pengaruh Tinggi Rendahnya Suku Bunga Tabungan Bank Umum terhadap Exchange Rate Kurs yang tercatat pada Bank Indonesia. Penulis Intan Sari Budiarjo. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan diskusi tentang masalah yang dihadapi perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam rangka untuk mengetahui pengaruh tinggi rendahnya suku bunga tabungan bank umum terhadap exchange rate yang tercatat pada Bank Indonesia periode yang diteliti tahun 2009 sampai dengan 2013. Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder berupa annual rep dari laporan statistik deret waktu atau time series Bank Indonesia tahun 2009 sampai 2013. Keuntungan dari data sekunder ialah sudah tersedia, ekonomis dan cepat didapat, sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat menjawab secara keseluruhan masalah yang sedang diteliti dan kurang akurasi karena data dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan tertentu dan metode yang tidak diketahui. Hasil dan pembahasan. Pertumbuhan suku bunga tabungan bank umum di Indonesia periode tahun 2009 sampai 2013. Selama tahun 2009 sampai 2013, tingkat suku bunga berfluktuasi. Suku bunga pada bulan Desember tahun 2009 tercatat pada 3.00 secara signifikan meningkat pada akhir tahun 2010 yang ditutup di 3.95. Nilai suku bunga perbankan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 1.76. Perkembangan suku bunga di Indonesia
tercatat telah menurun secara signifikan dalam kisaran 2011 dan 2012. Yang paling ekstrim pengurangan suku bunga terjadi pada bulan Desember 2010 yang berjumlah 3,92 turun menjadi 2,70 pada Januari 2011. Meskipun tingkat suku bunga terus menurun dalam kisaran tahun 2011 sampai 2012, tetapi pada pertengahan tahun 2013 bisa kembali stabil di 1,87. Kenaikan dan penurunan ini disebabkan oleh perubahan nilai tukar USD yang berfluktuasi di pasar keuangan AS sehingga akan menyebabkan mata uang beredar berkurang karena orang lebih memilih untuk menghemat uang daripada bermain uang di sektor produktif atau menyimpannya dalam bentuk uang tunai di rumah. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menginvestasikan dana mereka di bank, bukan berinvestasi di sektor produksi atau industri dengan risiko yang lebih besar, sehingga inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan suku bunga. Jurnal yang ketiga yaitu pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar terhadap peraturan saham di Bursa Efek Indonesia. Penulis Nika Dek Suryani, Gede Mertasudiarta. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini berbentuk asosiatif yang berfungsi untuk mengetahui dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menjelaskan dua variabel atau lebih. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel. Peraturan saham Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital gain atau loss, yaitu selisih antara harga saham closing price periode sekarang dengan harga saham closing price periode sebelumnya yang menggunakan data bulanan Januari Desember dirata-ratakan untuk memperoleh harga saham closing price tahunan yang dinyatakan dalam persentase pada perusahaan yang termasuk ke dalam sektor properti dan real estate periode 2013 sampai 2016 di Bursa Efek Indonesia. Rumus untuk mencari return saham yang hasil dan pembahasan. Tingkat suku bunga dan pengaruhnya pada return saham hipotesis. Dalam penelitian ini, tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan pada return saham. Hasil ini menolak hipotesis H1, yakni tingkat suku bunga berpengaruh negatif pada return saham. Suku bunga menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini bertentangan dengan mayoritas teori yang ada dan hipotesis yang diajukan sebelumnya. Suku bunga yang tinggi menyebabkan harga bahan baku menjadi mahal. Perusahaan akan memilih alternatif pembiayaan yang lebih murah dan lebih efisien dengan harga jual yang tinggi, sehingga tidak akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan pada return saham yang akan diterima investor. Jurnal yang keempat yaitu berjudul Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Falas, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia pada 2005 sampai 2009. Penulis Desi Marilyn Suwandayani dan Rohmawati Kusumaningtyas. Metode penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yaitu pengaruh variabel independen yang terdiri dari inflasi, suku bunga, nilai tukar falas, dan jumlah uang beredar terhadap variabel dependen, yaitu ROA. Untuk analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda atau multiple linear regression. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium, atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas atau X atau lebih dengan sebuah variabel terikat atau Y. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut,
Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus E, di mana Y sama dengan ROA, A konstanta, B koefisiensi regresi, X1 sama dengan inflasi, X2 yaitu suku bunga, X3 nilai tukar falas, X4 jumlah uang beredar, E adalah error. Hasil dan pembahasan. Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar falas, dan jumlah uang beredar secara bersama-sama terhadap ROA. Berdasarkan analisa data di atas, diketahui bahwa secara simultan inflasi, suku bunga, nilai tukar falas, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan syariah tahun 2005-2009. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sugirno tahun 2006 yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi, nilai tukar falas, jumlah uang beredar, dan suku bunga berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah atau BI 2008, ketika krisis ekonomi global tahun 2008 melanda Indonesia yang ditandai dengan naiknya inflasi, tingginya suku bunga, kurs yang terdepresiasi, dan menurunnya jumlah uang beredar menyebabkan profitabilitas perbankan syariah mengalami penurunan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa industri perbankan syariah tahun 2008 cenderung terjadi penurunan laju pertumbuhan kegiatan usaha dan tingkat profitabilitas. Selain itu, perkembangan tingkat kesehatan bank juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Jurnal yang kelima atau yang terakhir yaitu berjudul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Dana Pihak Ketiga di Bank BJB Cabang Rangkas Bitung. Penulis Jamaluddin, Universitas Islam Negeri SMH Banten. 2. Ahmad Tabrani, Universitas Islam Negeri SMH Banten. Dan yang ketiga Muhsin, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Banten. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data rangkai waktu atau time series, suku bunga deposito dan dana pihak ketiga dari tahun 2016 hingga tahun 2018 yang diperoleh dari Bank BJB Cabang Rangkas Bitung. Metode analisis data yang digunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian, tingkat bunga simpanan yang ditawarkan oleh bank merupakan salah satu daya tarik untuk masyarakat. Dengan adanya penawaran tingkat suku bunga, maka akan mempengaruhi jumlah peningkatan nasabah bank. Semakin banyak jumlah nasabah yang menyimpan dananya, akan menambah modal bank untuk disalurkan kembali lewat perkreditan. Meski dalam hal ini bank harus mengeluarkan biaya untuk bunga simpanan, pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah jumlah tabungannya. Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Semakin rendahnya tingkat suku bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga tinggi dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat suku bunga akan mempengaruhi rendahnya keinginan masyarakat untuk melakukan investasi. Alasannya adalah seorang pengusaha akan pengeluaran investasi. Apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat suku bunga yang dibayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan biaya untuk penggunaan data atau cost of capital. Kesimpulan. Berdasarkan review dari kelima jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap beberapa hal. Antara lain, 1. Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap investasi. Jika suku bunga rendah, maka investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, maka investasi akan rendah. Ini dikarenakan penurunan suku bunga akan menurunkan biaya pinjaman sehingga mendorong bisnis untuk meningkatkan pengeluaran investasi. Yang kedua, tingkat suku bunga berpengaruh pada inflasi. Jika pertumbuhan ekonomi sedang rendah, BI akan menurun tingkat suku bunga untuk menggenjot investasi. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi meningkat,
maka BI akan menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi. 3. Tingkat suku bunga berpengaruh pada return saham. Ketika suku bunga meningkat, perusahaan akan memilih alternatif pembiayaan yang lebih efisien sehingga tidak akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sehingga kenaikan suku bunga tidak mempengaruhi return saham perusahaan yang akan diterima investor. 4. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia. Setiap kenaikan tingkat suku bunga SBI akan mengakibatkan kenaikan ROA. Sebaliknya, jika suku bunga SBI menurun, maka akan menurunkan ROA. 5. Tingkat suku bunga deposito berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Faktor penting yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga adalah suku bunga SBI, di mana semakin tinggi suku bunga SBI, semakin besar pula dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena kenaikan suku bunga SBI akan mempengaruhi suku bunga pada bank umum. Jika suku bunga bank umum meningkat, maka masyarakat akan lebih tertarik menyimpan uangnya di bank. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.